Di video ini kami akan membahas tentang bagaimana kita menyimpan dan menampilkan data dari sensor IoT di web dengan menggunakan ThingSpeak. Nah, kami menggunakan platform ThingSpeak untuk mengambil data sensor dan kemudian ditampilkan pada web. Pada pengujian ini, satu sensor akan kami tempatkan di dalam ruangan dan sensor yang lainnya akan kami tempatkan di luar ruangan. Adapun sensor yang kami gunakan yakni DHT11. Jadi, nanti DHT11 ini akan mendeteksi suhu lingkungan baik di dalam maupun di luar ruangan, serta mendeteksi kelembaban di dalam maupun di luar ruangan. Lalu, data dari hasil pendeteksian akan dikirimkan ke microcontroller. Selanjutnya, data akan dikirimkan ke internet. Pastikan juga bahwa komputer atau laptop kita itu sudah terhubung dengan internet. Tahap pertama yang harus dilakukan yakni kita harus menginstal software Arduino IDE terlebih dahulu, yang nantinya software ini akan digunakan untuk mengcompile sintak atau script yang akan kita buat. Dan untuk pembuatan video ini, software IDE-nya itu sudah kami install. Lalu selanjutnya kita bisa langsung membuat akun terlebih dahulu di ThingSpeak, di mana proses registrasi di ThingSpeak ini dilakukan dengan menggunakan akun dari MathWorks. Jadi sebelum registrasi di ThingSpeak, pastikan bahwa kita sudah memiliki akun di MathWorks. Jika sudah memiliki akun, kita bisa langsung login ke platform ThingSpeak. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil login ke ThingSpeak. Untuk memunculkan data dari program yang sudah kita buat, kita perlu untuk membuat channel baru. Kita klik New Channel, akan muncul seperti ini. Nah, untuk nama channelnya itu saya misalnya buat dengan nama Lab 3 kelompok 4A. Lalu description-nya ini bisa kita isi atau bisa kita kosongkan, tapi di sini akan saya isi dengan menyimpan dan menampilkan data dari sensor IoT di web menggunakan ThingSpeak. Lalu ada field. Nah, ini digunakan untuk menampung data sensor. Karena di sini kita membutuhkan 4 data, maka kita perlu membuat 4 field. Untuk field yang pertama itu saya namakan dengan suhu dalam ruangan. Lalu field kedua itu kelembaban dalam ruangan. Field ketiga itu suhu luar ruangan. Dan field keempat itu kelembaban luar ruangan. Nah, setelah itu kita bisa langsung aja save channel. Nah, setelah channelnya berhasil dibuat, hal yang kita butuhkan untuk melakukan program di Arduino IDE itu yakni APA keys. Karena ini nanti akan kita masukkan ke dalam program Arduino IDE-nya. Menjelaskan tentang beberapa komponen yang diperlukan, yaitu memerlukan 2 sensor DHT11 yang berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembaban, dan 1 SP8266 yang berfungsi untuk microcontroller, dan beberapa gambar jumper. Yang pertama, kita hubungkan kedua sensor ini kepada VCC dan ground pada microcontroller. Dan sensor pertama dihubungkan ke pin D3. Untuk sensor kedua, kita hubungkan ke pin D1. Dah. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai pemrograman yang kelompok kami buat. Nah, di sini memerlukan library DHT, kemudian ada library Node MCU, SSP8266, WiFi, kemudian WiFi client, kemudian ada ThingSpeak. Nah, setelah library di download dan diupload, sekarang memasukkan kode pada APK. Nah, kode yang digunakan ini berasal dari websitenya langsung. Nah, di sini kalian bisa lihat di APK. Oke, di kodenya itu pada write APK, di bawahnya ada kode. Kalian tinggal copy saja langsung, habis itu
kalian copy ke pemrogramannya. Setelah kalian copy, kemudian gunakan nama WiFi yang bakalan kalian pakai. Di sini saya memakai WiFi Galaxy A310C30. Nah, kemudian passwordnya ada BLGN64748. Pastikan WiFi dan password yang kalian gunakan sama dan sesuai dengan WiFi yang bakalan kalian gunakan. Nah, kemudian ada server. Server ini fungsinya untuk menghubungkan ke websitenya ap.thingspeak.com. Kemudian ada my channel number. Nah, my channel number ini kalian bisa dapatkan di bawah label project kalian, channel ID. Nah, di sini ada channel ID, inilah yang bakalan kalian gunakan sebagai my channel number. Nah, setelah itu memasukkan kode untuk my right APK. Dia hampir sama seperti APK yang saya kasih tahu tadi, tinggal copy saja di atas ini, kemudian taruh di bawah bagian my right APK. Nah, setelah itu kalian mendefinisikan pin-pin yang bakalan kalian gunakan. Di sini pin yang saya gunakan ada pin D1 atau lambang pinnya di sini 5 dan D3 yaitu 0. D3 sebagai DHT pin 1 dan 5 sebagai DHT pin 2. Kemudian setelah inisialisasi tersebut, kalian ke WiFi client sebagai penghubung WiFi yang kalian gunakan. Setelah itu masuk ke voice setup. Voice setup sini saya menggunakan baud rate untuk mentransfer data itu kecepatannya itu sekitar 115-200 millisecond. Kemudian ada delay 10 second. Nah, setelah itu, apabila kalian mau mengkoneksikan WiFi-nya, maka WiFi akan tertera kata-kata connecting to. WiFi mana yang bakalan dicari seperti itu. Kemudian ada WiFi begin ini menginisialisasi nama WiFi dan password WiFi yang digunakan. Setelah itu masuk ke ThingsSpeak begin client, ini WiFi yang digunakan. Setelah itu ketika WiFi sudah terkonek, maka dia statusnya itu akan terdapat bacaan WiFi connected yang artinya sudah terpasang. Nah, kemudian masuk ke void loop. Pada void loop ini menginisialisasi bahwa H1 sebagai kelembapan pada DHT1, kemudian T1 sebagai temperatur atau suhu yang akan ditampilkan pada web ThingsSpeak yaitu DHT1, kemudian H2 yaitu sebagai temperatur sebagai kelembapan 2. Kemudian ada T2 sebagai suhu pada DHT2. Nah, setelah menginisialisasi itu, apabila sensor tidak membaca, maka ada akan bacaan file to read from DHT sensor, yang artinya sensor tidak terhubung. Nah, untuk mentransfer data dari pemrograman ke website, di sini tertera ThingsSpeak write file. Nah, ini akan dimasukkan ke file pada website ThingsSpeak. Nah, di sini ada my channel number, ID yang saya tadi kasih tahu itu, kemudian ada file yang bakalan digunakan. Di sini ada file 1, kemudian ada suhu 1, DHT1 itu, kemudian ada write APK, kode yang bakalan menghubungkan dari program ke website. Nah, begitu juga untuk yang kelembaban 1 dan suhu 1 dan suhu 2 dan kelembaban 2. Nah, untuk proses dari pentransferan data itu, di sini saya menggunakan delay 5000 millisecond, yaitu 5 second kalau diartikan pada nyatanya. Nah, oke. Setelah itu kalian bisa upload pemrograman. Setelah upload pemrograman, tunggu sampai ada bacaan down. Oke, nah ini sudah down uploading. Kalian bisa
cek di serial monitor apakah benar sudah berjalan atau belum pemrograman yang kalian upload. Oke, nah di sini sudah tertera suhu 1 T1 27 derajat Celcius. Kemudian kelembabannya 53. Nah, suhu 2 26. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Oke. Nah, sudah terupload, kalian bisa melihat grafiknya, grafik dari hasil pembacaan sensornya sebagai berikut. Oke. Lalu ketika program sudah terupload, tanpa terjadi error, maka kita akan memperoleh hasil berupa grafik sebagai berikut. Di sini terdapat 4 grafik yang menunjukkan untuk field 1 menunjukkan suhu dalam ruangan dan field 2 menunjukkan kelembaban dalam ruangan. Untuk suhu dalam ruangan, pada 16.30 suhu dalam ruangan tercatat sebesar 28 derajat, lalu terjadi peningkatan yang signifikan pada pukul 17.00 WITA dengan suhu sebesar 41 derajat, lalu suhu terakhir yang tercatat yaitu sebesar 25 derajat. Nah, untuk kelembaban dalam ruangannya, yaitu yang pertama tercatat pada pukul 16.30 WITA dengan kelembaban sebesar 48, lalu terjadi penurunan yang signifikan pada pukul 17.00 menjadi sebesar 23, dan kelembaban terakhir yang tercatat yaitu sebesar 58. Lalu untuk field 3 dan field 4 ini merupakan grafik untuk suhu luar ruangan dan kelembaban luar ruangan. Untuk suhu luar ruangan, yang pertama tercatat yaitu suhu luar ruangan sebesar 28 derajat, lalu terjadi penurunan signifikan pada pukul 17.09 sebesar 25 derajat, lalu pada pukul 17.18 menunjukkan suhu sebesar 26 derajat. Lalu di sini kelembaban luar ruangan yaitu yang pertama, kelembaban ruangan pada pukul 16.27 tercatat sebesar 42 derajat, lalu terjadi kenaikan di sini yang tertinggi yaitu sebesar kelembaban ruangannya yaitu 54, dan yang terakhir yaitu tercatat pukul 17.19 sebesar 53. Tabel berikut menunjukkan suhu dan kelembaban akhir yang tercatat. Yang pertama yaitu suhu dalam ruangan terakhir yang tercatat sebesar 26 derajat dan kelembaban dalam ruangan terakhir yang tercatat sebesar 58. Lalu suhu luar ruangan yang tercatat terakhir yaitu 26 derajat dan kelembaban luar ruangan terakhir yang tercatat itu sebesar 53 derajat.